Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah. Amma ba'du, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus bersyukur atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan juga bersabar jika ada di antara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit ataupun sebagainya dan lain sebagainya yang berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Ustaz akan membahas terkait dengan ayat 63 di surat Al-Furqan yang berkaitan dengan masalah tajwid ya, insyaallah. Di surat Al-Furqan ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Di ayat ini ada beberapa hukum bacaan tajwid. Ya, tentunya Ustaz akan sebutkan beberapa hukum bacaan tajwid ya. Di antaranya ada di sini mad asli atau mad tabi'i, kemudian ada hukum alif lam syamsiyah, kemudian al-qamariyah, kemudian juga idgham bigunnah, kemudian mad iwad ya, dan sebagainya. Dalam konteksnya mad asli atau mad tabi'i ya, itu ya, hukum bacanya dua harokat atau dua ketukan ya, panjangnya tidak melebihi dua harokat ya. Wa ibadur, nah, wa ibadur, jadi panjangnya tidak terlalu panjang, dua harokat saja. Dan mad asli atau mad tabi'i ini ya, itu ya ketika ada alif ya setelah fathah ya, kemudian kalau ada waw setelah dhamma, kemudian iya setelah kasroh. Nah, alif, waw, iya ini harakatnya harus sukun, harus mati. Nah, jadi ketika ada harakat alif sebelumnya, kemudian di setelahnya itu ada huruf alif yang mati, alif yang sukun, maka ya, dibaca mad asli. Contohnya wa ibadu ya. Ba hukumnya di sini mad asli. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Di mad asli itu paling mudah ya, insyaallah. Alif, waw, ya, nu, hi, ha. Nah, ini hukum bacaan mad asli. Selanjutnya ada hukum bacaan ya, asy-syamsiyah, di mana hukum bacaan asy-syamsiyah ini ya, alif lam itu tidak dibaca. Ya, alif lamnya tidak dibaca melainkan diidghamkan. Jadi contoh misalkan di sini wa ibadu, kemudian ada ar-rahman, maka ya, alif lam di sini tidak dibaca. Tapi dalnya, harakat dhammahnya langsung diidghamkan kepada ra. Ya, alif lamnya tidak dibaca dan huruf ra-nya ditasydid. Wa ibadur, wa ibadur. Nah, jadi ya, tidak dibaca dalam
syamsiah. Adapun kebalikannya jika ada di al-qamariyah, misalkan pada kalimat di sini ya, alal ar. Jadi ketika ada alif lam ya, setelahnya ada huruf hamzah ya, ada huruf ha, ada huruf ha, huruf ain, huruf ghain, huruf qaf ya, huruf ya, ya, huruf mim ya, itu dibaca jelas ya, huruf setelah alif lamnya dibaca jelas. Alal ar'a ya, alhamdu ya, al-fatihah ya, al-qamar. Ini dibaca jelas huruf hijaiyah setelah alif lam ya, ketika di al-qamariyah. Adapun di asyamsiyah maka ya, diidghamkan, di alif lamnya bahkan tidak terbaca ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa ya? Oke. Jadi sekali lagi untuk mad asli atau mad tabi'i itu ya 3 hurufnya alif waw ya. Ya, contohnya nu hi ha. Ya, itu bacaan di mad asli. Adapun di asyamsiyah dan al-qamariyah, asyamsiyah itu lamnya tidak dibaca, alif lamnya tidak dibaca, melainkan diidghamkan kepada huruf setelahnya ya. Sedangkan al-qamariyah itu dibaca alif lamnya jelas dan huruf setelahnya pun dibaca jelas. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, bisa ya? Ya. Ya, itu untuk materi pada kesempatan pagi ini. Nah, supaya kalian lebih faham, coba kalian silahkan dibaca ayat setelahnya ya, ayat 62, ayat 64 dan ayat 65 ya, sampai ayat 67 ya, ayat 64, ayat 65, ayat 66 dan ayat 67. Silahkan kalian baca, lanjutkan, dan kalian identifikasi serta tuliskan hukum bacaan mad asli, hukum bacaan al-qamari, dan hukum bacaan asy-syamsi ya. Bisa? Bisa ya? Ya, baik. Ini nanti setelah kalian mengidentifikasi, melihat oh ini ternyata mad asli, ini ternyata hukum bacaan al-qamari atau asyamsiyah. Nah, setelah kamu dapatkan, kamu tulis ya, tulis di buku, di buku kalian ya. Setelah itu kalian silahkan di-upload di grup tugas khusus ya. Nah, sampai di sini dipahami ya? Oke, baik, kalau begitu saya tunggu kerjaan kalian di grup tugas ya. Bagi yang belum, tugas-tugas yang sebelumnya belum dikerjakan ya, silakan disusulkan, tidak apa-apa ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini menjadi amal baik, menjadi amal soleh, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan buat kalian semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.